Baik, saya akan ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, Anda kan pernah beberapa kali menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian atau keanehan pada ijazah Presiden Jokowi. Bisa dijelaskan mungkin dari sudut pandang forensik digital apa maksud Anda dengan ijazah itu tidak identik? Oke, jadi kita ikuti cara Bareskrim untuk meneliti ijazah dengan memperbandingkan identik atau tidak ijazah dengan sampel. Nah, kali ini saya mencoba melakukan, jadi ini metode yang dilakukan Bareskrim ya. Jadi saya ikuti metode yang Bareskrim dengan membandingkan di sampel ijazah. Oke, kita lihat ijazah yang adalah ijazah yang diakui oleh Bareskrim, yaitu yang difotokopi, yang ada fotonya pada saat press conference itu kita ambil sebagai sampel pertama. Sampel pembanding kedua adalah ijazah nomor 115. 115 itu milik Sri Murtiningsih, ya, itu sudah di-upload oleh yang bersangkutan dan sempat juga dibawa oleh yang bersangkutan ke pertemuan UGM tahun 2017 yang lalu. Ya, dan kedua selanjutnya adalah ijazah 1116. Itu ijazah almarhum Haridono yang itu ditunjuk sendiri oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Sunarta pada saat diwawancarai oleh Kompas tahun 2022. Kemudian ijazah ketiga itu milik Frono Jiwo 11 ya, ini saya memberikan ijazah karena adalah pendukung kerasnya Jokowi, yaitu ijazah nomor 111. Nah, ketiga ijazah ini saya uji dulu. Jadi ini baru juga harus melakukan ini. Ijazah itu kita uji dibandingnya. Ternyata 115, 16 dan 117 kayaknya Sri Murtiningsih, Mulyo dan Fronsio itu identik. Identik itu apa? Kelihatan semua. Dari logonya, huruf Z pada tulisan ijazah, posisinya sama sih ya, sampai mikromilimeternya saya. Kemudian huruf A pada tulisan sarjana, itu juga masuknya sama pada logo. Nah, menariknya, ketika tiga ijazah yang sudah identik dan asli ini, saya perbandingkan dengan ijazah 11120 yang itu miliknya Joko Widodo, yang ditunjukkan oleh Bareskrim, ternyata tidak identik. Ternyata miliknya Jokowi itu meleset, ya tulisan Z dan tulisan A itu meleset. Jadi artinya tiga ijazah pembanding, yaitu miliknya Sri Murtiningsih, almarhum Haridono dan Frono Jiwo itu identik, yaitu sama keluarannya pada tanggal 15 November. Ijazahnya yang tertulis Jokowi, yang itu miliknya, yang dipamerkan Bareskrim Mabes Polri. Jadi ini bukan sumbernya, sumbernya dari Bareskrim Mabes Polri pada saat press conference tidak identik. Jadi dari sini, yuk kita buka, kita harus cek bareng. Bisa ditunjukkan dengan cara yang sama saya menguji. Karena ini adalah metode identik yang dilakukan oleh Bareskrim dan terhasilnya tidak ada satu ijazah yang identik dengan ijazah Jokowi. Berarti ijazahnya Joko Widodo itu tidak identik dengan ijazah-ijazah yang sudah dipastikan aslinya. Itu, Anda. Baik, kalau Mas Yakub secara hukum apa sebetulnya makna dari dokumen tidak identik ini? Ya, Mbak Diandra, sebelum kita masuk ke definisi identik tidak identik, mungkin saya harus klarifikasi sedikit bahwa yang disampaikan Mas Roy mengenai metode yang digunakan oleh Bareskrim itu tadi adalah salah atau tidak benar. Kenapa sih bilang salah? Karena Bareskrim itu meneliti atau menguji ijazah Pak Jokowi yang asli. Sedangkan Mas Roy sendiri sudah tadi memperlihatkan ini, jujur saya baru lihat nih, tadi yang tayang-tayang tadi itu adalah foto dari dokumen yang menurut beliau adalah ijazah Pak Jokowi. Jadi dari metodenya aja sudah tidak benar. Yang satu meneliti asli, di mana Pak Jokowi mengantarkan langsung barang itu, diteliti asli, dilapor langsung ya, di puslapor. Sedangkan yang diteliti oleh Mas Roy ini adalah foto nih, yang menurut Mas Roy ini, yang ditayangkan ini, jujur saya baru lihat, adalah foto dari yang menurut beliau adalah ijazah. Jadi dari situ aja sudah tidak benar. Sehingga yang lain menurut saya tidak perlu komentari, karena dari metodenya saja sudah tidak apple to apple dan tidak benar gitu ya. Nah, kemudian sedikit kalau kita flashback Mbak Diandra, dulu kan dari pihaknya kubunya Mas Roy lah saya bilangnya lah ya. Kubu Mas Roy dulu menganalisa suatu gambar yang menurut beliau dulu didapat foto dari UGM, kemudian foto dari kader PSI dan lain-lain. Kemudian kubu mereka meminta pada Bareskrim untuk harus periksa, harus diambil ijazahnya sehingga dipuslaporkan. Kemudian kami memberikan kepada puslapor, walaupun ini masih dalam penyidikan, tapi Pak Jokowi dengan itikat baiknya memberikan agar masalah ini tidak berlarut-larut untuk diperiksa. Nah, Bareskrim sudah memeriksa dan dikatakan sebagai identik. Sekarang balik lagi, mereka mundur lagi nih. Yang dari memeriksa asli, sekarang menganalisa foto lagi. Yang menurut mereka adalah foto dari... Ya, karena Bareskrim yang ditampilkan itu fotokopi, Mas. Sabar, Mas. Saya tadi nggak mau ngomong Mas Roy ya. Mohon maaf, Mas. Oke, ya. silakan. Kemudian, setelah itu sudah mundur lagi, jadi kita agak bingung nih, Mbak Diandra, untuk menalarkannya ya. Dulu foto, kemudian asli, sekarang asli sudah dikategorikan identik, mundur lagi ke foto. Nah, tadi Mbak Diandra nanya lagi, menurut hukum itu identik, tidak identik seperti apa? Nah, harus bisa dibedakan, Mbak, bahwa hasil puslapor dengan hasil penyelidikan. Hasil puslapornya itu tentu boleh ditanya semua ahli, hanya bisa mengatakan identik atau tidak identik. Nah, bahasa ada kepalsuan atau asli itu adalah dari hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, karena telah ditelaah saksi-saksi, kemudian semua dokumen-dokumen yang telah diperiksa, dan terakhir itu juga dari puslapor menyatakan identik, maka disimpulkan tidak ada tindak pidana. Sehingga tidak bisa dinaikkan kepada penyidikan dan harus di-stop penyelidikannya. Yang artinya ya berarti ijazahnya asli, kan tidak ada pidana atau tidak ada dugaan tindak pidana pemalsuan. Jadi itu dari sisi hukumnya begitu, Mbak Diandra. Baik, Mas Roy, ini kan menganalisa lewat foto begitu. Metode apa sih yang sebetulnya Anda lakukan? Kemudian dalam pemeriksaan dokumen digital sendiri bagaimana Anda menentukan apakah ijazah tersebut itu asli, salinan atau hasil modifikasi?
inilah 6 metode identifikasi. Oke, kenapa saya tampilkan yang fotokopi yang terlihatnya? Karena itu yang ditampilkan Barreskrim kemarin pada press conference. Kalau memang Barreskrim yang punya ijazah ini yang ditampilkan, itu pun sanggup saya. Jadi apapun soalnya saya tidak salah ya. Tapi karena yang ditampilkan harus di atas Pak Dirtipidum, Pak Dono itu adalah yang fotokopi itu. Maka saya tampilkan itu. Saya juga bisa kok. Saya juga punya uji yang sudah diupload oleh si Sandi. Itu pun juga sama hasilnya karena tidak identik kan. Jadi kalau memang ada aslinya sih, kita periksa, kita bukakan aja. Barreskrim jangan menutupi prosesnya. Yang udah dinyatakan buka. Saya pun sudah buka. Sampelnya saya sebut apa saja. Nggak ada saya yang ditutupi Barreskrim kemarin. Barreskrim kan tutupi 3 sampel itu milik siapa? Ya gitu. Ini jelas betul. Sampelnya 15, 16, 17 dibandingkan 1120 video. Kalau tadi dikatakan, kenapa itu hanya foto atau fotokopi? Oke, karena itu yang secara resmi pada saat press conference tanggal 20 saja pada saat kalau ditunjuk yang asli, ada yang asli, yang asli kita cek itu sama. Kalau ternyata yang foto ternyata tadi dikatakan itu disaksikan, benar Barreskrim menyatakan itu ada kebohongan publik dong yang ditampilkan. Itu kan fotokopi, seluruh apa? Kan itu fotokopi itu yang diberikan kepada Barreskrim. Ya kalau yang diberikan bukannya fotokopi, saya pun sanggup memeriksa. Jadi artinya buka-buka aja, nggak usah ditutupi. Ini kita terbuka tanpa asli. Kalau mau palsu akan palsu, kalau asli kata asli. Itu artinya. Baik Mas Roy, saya akan ke Mas Yakub. Mas Yakub, dalam konteks ini kan jika memang tidak terbukti begitu adanya pemalsuan secara hukum, dan apakah pihak yang menyebarkan narasi tidak identik ini bisa dikenakan sanksi hukum? Tentunya semua sudah diatur ya Mbak, bahwa siapapun yang menyebarkan berita yang tidak benar, yang dapat mencemarkan nama baik, kan ada dua nih, ada pencemaran nama baik, ada fitnah juga. Fitnah itu tentunya menyebarkan berita yang tidak sebagaimana seharusnya. Nah, pasti dapat dikategorikan harus bertanggung jawab ya untuk tindakan tersebut. Tapi kan ini kalau kembali lagi, kalau Mbak Diandra ingat di awal-awal bulan-bulan yang lalu sudah agak bergeser nih kan, awalnya itu mengenai font, kemudian bergeser lagi sampai ke skripsi, sekarang balik lagi ke ijazah. Itu pun mungkin karena mereka tidak memiliki dokumen aslinya, yang mereka menganalisa berdasarkan yang foto-foto gitu kan. Nah, kembali lagi sebenarnya kami jadi mempertanyakan nih, definisi ilmiahnya ini harus disamakan dulu. Karena kalau menurut pandangan kami dan ditanyakan kepada seluruh ahli, ilmiah itu kan tentunya metodologi harus jelas, sumber dokumen harus jelas, kesimpulannya pun dengan semua asumsi-asumsi dan dengan semua parameter yang jelas. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku menggunakan ilmiah tapi sumber dokumennya aja sudah tidak benar, ya itu jelas hasilnya juga tidak benar. Nah, kalau dia berani mengategorikan atau menuduh sesuatu, mengkonklusikan dan menyebarkan fakta itu atau kata-kata itu, kesimpulan itulah secara masif, nah ini kan tidak benar menurut pandangan hukum. Jadi ini yang kami coba juga luruskan berkali-kali dari sebelum pun ada laporan-laporan ini, dari bertahun-tahun lalu kita sudah bilang, mohon di stop penyebaran berita seperti ini, begitu Mbak. Baik, terima kasih.